Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pengantar teknologi informasi akan menjelaskan tentang Windows Vista. Saya Anis Dwi Rizky akan menjelaskan tentang sejarah Windows Vista. Windows Vista adalah sistem operasi yang berbasis Microsoft yang digunakan pada komputer pribadi atau PC, baik untuk pengguna rumahan maupun bisnis, pada komputer, laptop, maupun media center. Sebelum diumumkan dengan nama Windows Vista pada 22 Juli 2005, sistem operasi ini lebih dikenal dengan nama codename Longhorn, yaitu berasal dari nama Longhorn Salon, sebuah bar terkenal di Whistler, Columbia, Kanada. Microsoft meluncurkan Windows Vista pada 8 November tahun 2006 untuk pengguna bisnis, dan pada tanggal 30 Januari 2007, Microsoft baru mengeluarkan Windows Vista untuk pengguna rumahan. Dengan demikian, peluncuran Windows Vista ini berjarak lebih dari 5 tahun sejak peluncuran Windows XP, yaitu tepatnya pada tanggal 25 Oktober tahun 2001. Windows Vista dianggap telah memiliki fitur yang lebih lengkap dengan peluncuran Build 5308 CXP yang dirilis pada 22 Februari tahun 2006. Pekerjaan yang menunggu para programmer Microsoft hingga tanggal akan dirilisnya versi final nanti cenderung difokuskan pada kinerja, stabilitas, kompatibilitas aplikasi dan driver, serta dokumentasinya. Menurut James Alcin dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa tidak akan ada versi rilis kandidat atau REC seperti yang dilakukan pada versi-versi Windows yang sebelumnya. Microsoft sebaliknya hanya akan mengirimkan CTP hingga produk tersebut siap dipasarkan. Hanya saja dalam peluncuran Windows Vista Beta 2 bagi para penguji pada 23 Mei 2006 dan untuk umum pada 7 Juni 2006 melalui Microsoft Customer. Review program bisa diunduh langsung ataupun dengan memesan DVD. Microsoft memberikan petunjuk bahwa akan ada rilis kandidat atau RC untuk Windows Vista dengan menjanjikan sebuah relasi kandidat 1 DVD kit untuk yang memesan DVD Beta 2. Dalam roadmap Microsoft tampaknya rencana untuk tanggal rilis ke pabrikan adalah pada atau sebelum 25 Oktober 2006. Perkenalkan, nama saya Tiffan Rufaiza. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan Windows Vista. Windows Vista terdengar tidak begitu populer, bukan? Tetapi yang sering kita dengar itu Windows XP. Departemen-departemen IT sebagian besar mengacu kepada Vista. Pada bulan Juni, tepatnya pada tanggal 18, setelah peluncuran Vista, riset Forrester melaporkan bahwa hanya 8,8% komputer perusahaan di seluruh dunia hanya menggunakan Windows Vista. Setelah itu, Microsoft menempatkan Windows 7 dalam jadwal yang dipercepat, yaitu dikeluarkan pada tahun 2010. Windows Vista merupakan sistem operasi klaim yang merupakan pengembangan dari Windows XP. Microsoft meluncurkan Vista pada tanggal 18 November 2006 untuk pengguna bisnis dan 30 Januari 2007 untuk pengguna rumahan. Perkenalkan, nama saya Audiananda. Saya ingin memperjelaskan sejarah Microsoft Vista. Secara bertahap, Longhorn nyatanya dibangun dengan banyak fitur-fitur dan teknologi baru dari Blackhawk sehingga tanggal peluncuran pun berkali-kali diundur. Microsoft kemudian mengumumkan pada 27 Agustus 2004 bahwa perusahaan itu melakukan perubahan yang signifikan. Pembangunan Longhorn diulang kembali dan didasarkan pada basis program Windows Service 2003. Beberapa fitur yang sebelumnya diumumkan seperti WinPC pun dibatalkan. Setelah Longhorn dinamai menjadi Windows Vista, sebuah uji beta program dimulai melibatkan ratusan ribu sukarelawan dan perusahaan. Pada September 2005, Microsoft mulai meluncurkan Community Teknologi Profesi atau CTP secara reguler. Bagi para penguji beta rilis yang pertama adalah Build 5219 didistribusikan bagi undangan yang hadir pada Professional Developer Conference atau PDC 2005 dan juga dirilis bagi para pelanggan MSDN
Windows Vista dianggap telah memiliki fitur yang lengkap dengan peluncuran Build 5308 CTR yang dirilis pada tanggal 22 Februari 2006. Pekerjaan yang menggunakan para programmer Microsoft hingga tanggal akan dirilisnya versi final nanti cenderung difokuskan pada stabilitas, kinerja, kompatibilitas aplikasi dan driver, serta dokumentasi. Windows Vista dirancang agar memiliki keamanan yang lebih tangguh dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya, dengan memperkenalkan sebuah modus pengguna yang terbatas yang disebut sebagai User Accounting Control atau UAC untuk menggantikan filosofi administrasi default yang diberlakukan pada Windows XP. Perkenalkan, nama saya Aga Gunawan. Saya akan melanjutkan tentang kelebihan Windows Vista. Windows Vista dimaksudkan untuk diluncurkan sebagai produk berbasis teknologi sebagai sistem yang solid yang mencakup teknologi yang berkaitan dengan bagaimana sistem berfungsi yang bekerja di belakang layar dan tidak terlihat oleh pengguna akhir. Komputer yang dapat menjalankan Windows Vista diklarifikasikan sebagai Vista Capable dan Vista Premium Ready. Komputer Vista Capable memerlukan minimal prosesor 800 mHz, 512 MB RAM, dan kartu grafis dengan kelas DirectX 9. Sedangkan komputer Vista Premium Ready memerlukan setidaknya prosesor 1 GHz, 512 MB RAM, dan kartu grafis yang kompatibel dengan antarmuka Aero 128 MB serta mendukung WDDM yang baru. Kekurangan Windows Vista yaitu pengguna dibuat bingung karena terlalu banyak versi Vista yang dijual, menyita banyak ruang memori PC pemakai karena ukuran source code terlalu besar. Terlalu besarnya ukuran source code sehingga mengakibatkan kinerja Windows menjadi lambat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prakresna, kelas 12004, NIM 2202-06. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Windows Vista. Komponen-komponen yang hilang, WinVS, file system yang dijanjikan, dan salah satu pilar utama Vista yang tidak dating dengan Vista. Yang pertama, baterai laptop mudah boros. Permasalahan itu seharusnya diperbaiki dengan source code terpisah dari hybrid hard disk atau dikenal dengan HD. Yang kedua, banyak aplikasi yang tidak kompatibel dengan Windows Vista. Yang ketiga, tampilan tidak begitu bagus dikarenakan hanya ada sedikit perubahan tampilan sehingga tidak nampak luar biasa untuk ukuran produk dari sebuah perusahaan besar seperti Microsoft. Yang keempat, minimnya driver. Semua driver Windows yang ada di P tidak biasa masuk ke Vista. Yang kelima, banyaknya laporan yang mengatakan bahwa pengguna kembali menggunakan Windows XP setelah mencoba Windows Vista. Hal ini membuat Windows Vista tampak lebih buruk lagi dikarenakan tidak ada saran yang konsisten untuk pemakai dan Microsoft tidak turun tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ruwana dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari presentasi kami, yaitu tentang kelebihan Windows Vista. Yang pertama yaitu Windows Vista secara otomatis dapat mengaktifkan firewall terintegrasinya sehingga sistem tidak dapat diakses dari luar. Yang kedua, proteksi security-nya ketika melakukan browsing di internet lebih aman. Yang ketiga, resiko kehilangan data lebih kecil karena cache mode yang lebih baik untuk removable storage membuat data tersimpan aman. Yang keempat, dapat mengenkripsi partisi dan drive lain serta dapat dikunci dengan multifaktor authentication dengan menggunakan TPM modul NUFD. 5. Pada saat instalasi, penggunaan harus menyimpan password HIN. Yang keenam, dalam remote administration Windows Vista dilengkapi digital signature sehingga saat melakukan akses remote sangat aman. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alvin Miguel Ramani. Dari kelompok 1, saya sebagai ketua. Di sini saya akan menjelaskan cara menginstal Windows Vista di VirtualBox.
langkah pertama kita akan menyiapkan aplikasinya, yaitu VirtualBox dan ISO-nya. Oke, langkah pertama kita akan menginstal VirtualBox-nya. Baik, seperti yang ada di gambar di layar, ini adalah file VirtualBox-nya. Kemudian kita klik kiri pada mouse, maka akan muncul tampilan pertama, yaitu kita pilih next. Dan jika muncul begini seperti gambar di layar, jika kalian ingin mengubah lokasi VirtualBox-nya di partisi yang lain, kalian bisa klik browser dan arahkan ke partisi yang diinginkan. Misalnya mau ke partisi D, E, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut ke gambar ketiga. Kita pilih next. Nah, di sini ada gambar keempat, kita pilih yes juga. Ready to install, atau gambar yang ada di layar, kita pilih install. Tunggu hingga selesai. Dan apabila ada muncul notif atau gambar, kita pilih yes. Oke. Baru ada muncul layar Windows Security, kita pilih install. Nah, proses penginstalan kita tunggu. Setelah siap, maka muncul gambar seperti di layar, kita pilih finish ya. Oke. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menginstal Windows Vista-nya ke dalam VirtualBox. Nah, langkah pertama kita buka dulu VirtualBox-nya. Setelah kita buka, lalu kita klik new pada bagian VirtualBox. Nah, setelah dibuka, akan muncul seperti gambar di layar. Ada name, tipe, versi. Sesuaikan yang gambar di layar, keterangannya. Terserah kita membuat namanya apa, tapi yang pasti tipenya harus Microsoft Windows. Dan Windows Vista-nya itu tergantung dalam sistem operasi laptop atau komputer kalian masing-masing. Yang seperti yang saya gunakan sekarang 32 bit. Oke, kita lanjut ya. Baru kita membuat memori RAM atau size-nya atau berapa kita buat RAM-nya. Di sini yang direkomendasi dari aplikasinya 512 MB. Tapi kalau rekomendasi dari saya minimal 2 GB atau 2048 MB. Lalu kita pilih next. Maka muncul tampilan gambar di layar. Kita pilih langsung buat atau create. Setelah di create, kita ikuti aja seperti gambar di layar. Oke. Ada create virtual hard disk. Kita pilih FDI, lalu next. Kemudian di sini saya mengikuti rekomendasi dari VirtualBox saja, yaitu dinamika atau itu. Ya udah, seperti gambar di layar. Langsung kita next. Nah, di sini direkomendasi dari VirtualBox yaitu 25 GB. Terserah bagi kawan-kawan semua yang ingin menambah. Tapi yang bisa jangan dikurangi. Setelah siap mengklik create tadi, kita masuk ke menu settings yang ada warna orange. Kita pilih settings di samping new. Lalu kita masuk ke bagian sistem. Lalu kita masuk ke sistem, kita optical ke nomor 1 atau paling atas. Yang ada tanda panah itu kita atur optical atau kita buat di atas paling awal. Nah, di sini kita lihat ada gambar di layar. Yaitu kita pergi ke gambar yang ada layar yang ada gambar CD. Kita pilih Cause or Disk File untuk mencari file ISO tersebut di mana letaknya. Dan setelah kita mencari filenya, langsung kita klik, lalu kita OK kan. Setelah OK, klik start untuk memulai virtual mesinnya. Baru akan muncul tampilan utama Windows Vista saat menginstal Windows Vista. Di sini kita boleh mengatur bahasa, atau yang paling atas itu kita bisa atur menjadi Indonesia. Maka muncul di gambar berikutnya seperti yang di layar. Lalu kita pilih, kita centang dulu terlebih dahulu I accept the license terms. Setelah itu kita pilih next.
Lalu pada gambar berikutnya yang ada di layar, kita akan membagi dua partisi. Misalnya tadi kita membuat partisi 30 GB, kita bagi dua dengan cara klik new. Kita klik new, lalu kita bagi menjadi dua. Di situ ada keterangan 20 atau 30.000 megabyte. Kita bagi dua, misalnya menjadi partisi 1 menjadi 15.000 megabyte, partisi 2 15.000 megabyte. Tetapi dalam pembagian hard disk tidak sepenuhnya menjadi 30 GB. Jadi misalnya kita atur satu 15 GB, satu 14 GB. Baik. Kemudian ada muncul gambar di layar yang berikutnya. Gambar yang di layar ini adalah menunjukkan proses instalasi Windows Vista. Dan inilah artinya menunggu. Dan kita harus sabar. Maka setelah proses instalasi telah selesai, muncul setup Windows. Di sini kita membuat nama kita sendiri atau terserah, bebas. Di sini ada type of password atau recommended. Tapi terserah bagi kawan-kawan langsung mengisi password di awal. Nah, kita boleh mengisinya di awal. Nah, di sini kita buat nama PC kita seperti yang di gambar layar. Oke. Kemudian kita pilih Ask Me Later. Nah, yang gambar di layar ada pilihan, kita pilih Ask Me Later. Kemudian gambar berikutnya ini, di sini kita akan mengatur jam. Dan kita biasanya Indonesia, jam kita yaitu Bangkok, Hanoi, Jakarta. Maaf kalau bila ada perkataan yang salah. Di sini pilih sesuai keinginan kalian aja, seperti gambar di layar, setup Windows. Misalnya ada situ Home, Work, Publication, tinggal pilih saja antara satu. Lalu muncul gambar berikut, artinya proses instalasi telah selesai. Lalu kita jalankan atau start. Di sini akan VirtualBox akan berjalan dan berjalan membuka Windows Vista tersebut. Sekian keterangan dari saya atau presentasi dari saya.